Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahma Anissa bersama teman saya Linda. Saya akan mengedukasi staff saya mengenai cara membaca label pangan. Jadi, kenapa sih kita, aku, Fasai, dan semuanya di sini yang menonton perlu mengetahui cara membaca label pangan? Karena dalam label pangan, kita sebagai konsumen mempunyai hak dan tanggung jawab. Apa saja hak yang kita miliki sebagai konsumen? Apa aja sih haknya? Pertama, kita sebagai konsumen itu punya hak untuk mengetahui informasi dari produk pangan yang akan kita beli. Terus hak lainnya, hak konsumen untuk dapat mengevaluasi produk pangan yang akan dibelinya dan mengambil keputusannya. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi misalkan ada dua produk pangan, dua-duanya memiliki harga yang sama, tapi bisa saja nilai gizi yang dimiliki dua produk pangan tersebut berbeda. Nah, terus di lain kasusnya lagi, ada dua produk pangan yang memiliki nilai gizi yang sama, tapi memiliki harga yang berbeda. Nah, konsumen itu dapat mengevaluasi dan mengambil keputusan, dia mau membeli produk pangan dengan harga terendah atau dengan nilai gizi yang tertinggi, begitu maksudnya. Nah, terus selain kita membicarakan hak yang kita miliki sebagai konsumen, kita juga punya tanggung jawab dari label pangan, yaitu tanggung jawab konsumen untuk membaca informasi dari produk yang akan dibelinya. Nah, setelah kita membahas mengenai hak dan tanggung jawab yang dimiliki konsumen dari label pangan, sekarang aku mau bahas mengenai apa saja yang perlu diketahui dari label pangan. Ada 8. Nah, pertama nama produk pangan, terus yang kedua berat bersih pangan, yang ketiga komposisi pangan, terus yang keempat nama dan alamat produsen atau yang memproduksi, yang kelima informasi nilai gizi, yang keenam tanggal kadaluarsa produk, yang ketujuh izin edar produk, dan yang kedelapan untuk yang muslim yaitu keterangan halal. Sebelum aku mengedukasi Fasai mengenai informasi nilai gizi, aku membacakan label pangan dari produk Oreo. Di sini ada nama produk, lalu di sini ada informasi nilai gizi, di sini ada tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Di sini ada izin edar. Di sini ada nama dan alamat produsen yang memproduksi. Di sini ada komposisi. Di sini juga ada berat bersih. Di sini juga ada kode halal, keterangan halal produk. Nah, sekarang kita bahas mengenai informasi nilai gizi dari produk Oreo. Jadi, di produk Oreo, takaran sajinya itu 220,4 gram. Nah, Fasai ngerti nggak takaran saji maksudnya apa? Jadi, takaran saji adalah porsi yang dianjurkan dari sebuah produk. Jadi, maksudnya, jadi satu porsi dari Oreo itu 20,4 gram. Itu bukan berarti kita harus makan sebanyak 20,4 gram Oreo, tapi itu yang dianjurkan dari produsen. Nah, lalu ada jumlah sajian perkemasan. Ini maksudnya jumlah sajian perkemasan adalah di satu kemasan ini terdapat 3 porsi Oreo. Nah, dalam satu porsi atau satu takaran saji Oreo itu mengandung energi total sebanyak 100 kilokalori, itu dalam satu takaran saji. Lalu energi dari lemaknya sebanyak 35 kilokalori. Nah, satu takaran saji itu mengandung nilai gizi dari lemak sampai vitamin-vitaminnya. Nah, di sini bisa dilihat satu takaran saji mengandung lemak total 4 gram, lalu ada gulanya sebanyak 8 gram, lalu natriumnya sebanyak 110 mg. Terus, setiap ini kan dihitung nilai gizinya itu per satu takaran saji yang dimakan. Kalau Fasai makan lebih dari satu takaran saji, berarti nilai gizinya juga akan masuk lebih dari satu takaran sajinya. Misalkan di sini energi totalnya 100 kilokalori untuk satu takaran saji. Kalau Fasai makan 2 takaran saji, berarti yang masuk 200 kilokalori. Nah, kenapa informasi nilai gizi itu penting untuk diketahui oleh konsumen agar kita dapat membatasi konsumsi nilai gizi yang jika berlebihan itu berbahaya bagi tubuh. Apa saja itu? Yaitu lemak, garam seperti natrium, dan gula. Nah, menurut Kemenkes, anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak itu dibatasi sebanyak untuk gula sebanyak 4
sendok makan atau setara dengan 50 gram per hari. Untuk garamnya itu sebanyak 1 sendok teh atau setara dengan 200 mg per hari. Dan untuk lemaknya sendiri dibatasi sebanyak 5 sendok makan atau setara dengan 67 gram per hari. Nah, kalau pas saya udah konsumsi dari Oreo ini, satu takaran yaitu udah intake lemaknya itu 4 gram, berarti pas saya harus membatasi sisanya gitu. Terus kenapa harus membatasi gula, garam, dan lemak? Karena agar menghindari penyakit tidak menular. Apa aja penyakit tidak menular tersebut seperti diabetes, stroke, obesitas, dan hipertensi serta serangan jantung. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Rahma Anissa bersama teman saya Cynthia. Nah, di sini saya akan mengedukasi Cynthia mengenai cara baca label pangan. Nah, kenapa sih Cynthia, saya dan masyarakat di luar sana perlu tahu cara membaca label pangan? Karena dalam label pangan itu terdapat hak dan tanggung jawab konsumen. Nah, apa saja sih hak-hak konsumen yang ada di dalam label pangan? Nah, pertama, konsumen itu berhak untuk mengetahui informasi mengenai produk pangan yang dia beli. Terus yang kedua, hak konsumen untuk dapat mengevaluasi suatu produk pangan dan mengambil keputusannya. Maksudnya gimana sih? Jadi misalkan nih, Cynthia mau beli produk sereal. Nah, terus ada 2 produk sereal yang berbeda. Tapi misalkan di kasus yang pertama, 2 produk sereal ini memiliki harga yang sama, tapi memiliki nilai kandungan gizi yang berbeda. Nah, di situ Cynthia bisa mengevaluasi dan mengambil keputusan. Aku mau produk sereal yang memiliki harga terendah atau yang memiliki nilai gizi tertinggi. Nah, nanti ada kasus lagi, misalkan 2 produk sereal itu harganya berbeda, tapi nilai gizinya sama gitu. Nanti Cynthia bisa mengambil keputusan jika Cynthia cermat dalam membaca label pangan. Terus selain konsumen mempunyai hak, konsumen juga mempunyai tanggung jawab pada label pangan, yaitu tanggung jawabnya seperti apa? Tanggung jawab konsumen membaca informasi pada label pangan begitu. Setelah saya membahas mengenai hak dan tanggung jawab konsumen pada label pangan, sekarang saya akan membahas mengenai label pangan apa saja yang perlu diketahui oleh konsumen. Nah, yaitu di sini ada dari Kemenkes mengenai label pangan. Saya akan men-sharing screen agar Cynthia melihat poster mengenai label pangan. Di sini saya akan memperlihatkan mengenai poster dari Kemenkes mengenai label pangan. Nah, apa saja label pangan yang perlu diketahui oleh konsumen? Pertama, nama produk. Terus yang kedua, tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, komposisi. Yang keempat, informasi nilai gizi. Yang kelima, izin edar. Yang keenam, berat bersih isi dari produk pangan. Terus yang ketujuh, keterangan halal. Nah, terus yang ke-8 adalah nama dan alamat produsen yang memproduksi atau yang memasukkannya produk makanan tersebut ke wilayah Indonesia. Nah, maksudnya yang terakhir ini gimana? Kan banyak tuh produk dari Korea, asli Korea yang masuk Indonesia kan. Nah, itu tuh perlu ada nama dan alamat produsen yang memasukkannya ke wilayah Indonesia. Terus, apa sih manfaat dari label pangan untuk konsumen sendiri? Pertama, label pangan itu jika konsumen cermat dalam membacanya bisa menghindari alergi, jika konsumen cermat dalam membaca label pangan, itu tuh dapat menghindari bahan pangan yang dapat membuat alergi di konsumen. Misalkan Cynthia nggak bisa makan kacang. Nah, dari keterangan di label pangan seperti di informasi nilai gizi dan komposisi, Cynthia bisa menghindari tuh produk kacang yang dapat menyebabkan alergi pada Cynthia. Nah, lalu untuk orang-orang yang diet, itu bisa kontrol nilai gizi tertentu yang mana masuk ke tubuh konsumen sesuai dietnya. Misalkan orang yang lagi diabetes, dia bisa ngontrol intake gula ke tubuhnya dari informasi nilai gizi atau komposisi begitu. Setelah membahas mengenai label pangan dan apa saja yang perlu diketahui dari label pangan, sekarang saya akan membahas mengenai informasi nilai gizi cara membaca informasi nilai gizi.
Ini aku pindah fotonya dulu ya. Di sini ada takaran saji. Nah, takaran saji itu maksudnya gimana? Takaran saji adalah porsi yang dianjurkan dari produsen untuk dimakan. Dan dari takaran saji, itu tuh sebagai patokan nilai gizi yang terkandung pada produk pangan tersebut. Misalkan di sini dibilangnya takaran saji 2 bar itu sebanyak 60 gram. Berarti sebanyak 60 gram ini memiliki kandungan gizi yang ini. Jadi sebanyak 60 gram itu memiliki total kalori sebesar 220 kilokalori dan energi dari lemak sebesar 20 kilokalori. Nah, ini tuh berguna banget untuk orang-orang yang diet. Begitu, baik diet menguruskan atau menggemukkan badan. Nah, terus dari takaran saji ini, kayak misalkan dari 60 gram makanan ini mengandung lemak total sekian, protein sekian, karbohidrat sekian, dan vitamin sekian. Nah, di sini juga ada jumlah sajian perkemasan. Di sini tertulisnya jumlah sajian perkemasan itu ada 2. Nah, maksudnya gimana? Jadi, satu kemasan tersebut terdapat 2 takaran saji. Nah, misalkan Cynthia makan 2 takaran saji, berarti nilai gizi yang masuk ke tubuh Cynthia juga 2 kalinya gitu. Misalkan Cynthia makan 4 bar sebanyak 120 gram. Berarti nanti energi totalnya itu juga dikali 2, berarti 440 kilokalori. Nah, seterusnya kayak gitu dikali 2 nilai gizinya. Nah, ini tuh yang perlu dikontrol yang bagian nilai gizi yang ini. Jadi menurut Kemenkes, kita untuk mengonsumsi gula, garam, lemak itu perlu dibatasi perharinya. Kalau untuk gula sendiri, itu perlu dibatasi 4 sendok makan atau sebanyak 50 gram. Terus untuk garam sendiri, harus dibatasi 1 sendok teh makan atau sebanyak 2000 miligram. Jadi takarannya itu 1 sendok makan. Takarannya itu untuk garam itu dibatasi 1 sendok teh gitu. Terus kalau lemak itu dibatasi sebanyak 5 sendok makan atau sebesar 67 gram. Nah, ini tuh berguna banget informasi nilai gizi ini untuk orang-orang yang mempunyai diet tertentu. Kenapa kita perlu membatasi garam, gula, dan lemak? Agar dapat terhindar dari penyakit tidak menular. Apa aja penyakit tidak menular itu? Penyakit tidak menular itu seperti penyakit jantung, diabetes, stroke, obesitas, hipertensi, dan lain-lainnya. Nah, sekian dari saya, penjabaran dan edukasi mengenai cara membaca label pangan dan informasi nilai gizi. Terima kasih.